Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi waqtafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama saya sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian berterima kasih kepada ikhwas sekalian atas terselenggaranya kajian kita pada siang hari ini, sekalipun kajiannya sifatnya online ya. Namun semoga ini tidak mengurangi nilai keberkahan yang kita harapkan Allah Subhanahu wa taala melimpahkannya untuk kita semua. Tidak lupa salawat serta salam semoga tercurahkan untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk segenap keluarga dan para sahabat beliau dan seluruh umat beliau hingga akhir zaman. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Tema kita pada kesempatan kali ini berbicara tentang satu ibadah yang paling agung, ya, bahkan disebut-sebut sebagai intinya ibadah, yaitu ibadah doa. Ya. Saya sudah tadi membagikan mungkin slide ya, slide saya sudah berikan. Ya, ini kebetulan mohon maaf, slide-nya sekitar 30 menit yang lalu saya buat, begitu jadi sedikit buru-buru. Sebenarnya untuk materi kali ini saya sudah menulis sebuah makalah. Insya Allah nanti selesai penjelasan akan kami bagikan insya Allah. Sedang di setting dulu untuk jadi ebook ya. Khotifillah rahimani wa rahimakumullah. Terkait doa, ini kan kita berbicara tentang tawassul, dan kita secara spesifik yang kita maksudkan adalah bertawassul dalam doa. Nah, ibadah doa itu sendiri, dia punya keistimewaan dan kedudukan yang tinggi. Ya. Yang pertama, ya, urgensi doa itu sendiri, dia adalah inti dari ibadah. Disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW, hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Abu Daud dan yang lainnya, dari sahabat yang mulia An-Nu'man bin Bashir. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah intinya ibadah. Ya, kalau mau dibilang ruhnya ibadah itu adalah doa, maka ini ungkapan yang tidak keliru. Artinya seseorang kalau dia beribadah, kemudian tidak ada unsur doa di dalam ibadahnya tersebut, minimal rasa berharap kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam hatinya ketika dia melakukan ibadah, ya. Misalkan dia sama sekali tidak ada harapan dalam hatinya. Dia hanya sekedar melakukan ibadah saja, hanya sekedar melakukan gerakan fisik misalkan, atau hanya sekedar mengeluarkan biaya tertentu untuk memberi makan orang lain misalkan. Tapi hatinya itu, di dalam hatinya tidak ada harapan. Semoga dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala memberkahi saya. Semoga dengan amal ini Allah Subhanahu wa taala misalkan menyehatkan orang tua saya yang sedang sakit, atau memberkahi rizki untuk saya. Seorang yang sholat misalkan, ketika dia sujud, dia hanya sekedar sujud. Ya, hatinya, pikirannya melayang ke sana kemari. Dia tidak manfaatkan sujudnya itu untuk berdoa di dalam hatinya, atau berdoa dengan lisannya kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan rahmat, keberkahan, ya, rizki yang penuh dengan berkah, kemudian anak-anak yang soleh misalkan. Maka sungguh dia sangat rugi sekali. Dia hanya sekedar melakukan rutinitas ibadah sholat. Dia belum menegakkan ibadah sholat. Padahal perintahnya di dalam Al-Quran, wa aqimis shalah. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tegakkanlah sholat. Sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kenapa dia hanya dikatakan baru melakukan rutinitas sholat, belum menegakkan sholat? Karena dia belum menghadirkan inti dari ibadah. Ruh dari ibadah itu adalah doa. Ini juga berlaku untuk semua ibadah yang lain. Makanya hendaknya ketika kita puasa misalkan, ketika kita berpuasa, kita perbanyak dengan doa. Itu sebabnya doa yang tidak tertolak, atau salah satu doa yang terkabulkan akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah dakwatus shaim,
doanya orang-orang yang berpuasa. Artinya selama dia beribadah puasa tersebut, dia berdoa, dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula dengan ibadah yang lainnya. Ketika seorang berinfak misalnya, maka hendaknya dia berdoa kepada Allah setelah dia berinfak. Ya Allah, terimalah infakku, kemudian semoga dengan infakku tersebut Engkau menganugerahkan kepadaku keberkahan misalkan, atau rizki yang berkah dan melimpah, atau anak-anak yang soleh. Ya. Seperti itu. Ini yang dimaksudkan dengan ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah inti dari ibadah. Karena dalam setiap ibadah kita, hendaknya ada doa dan harapan muncul dari diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di samping juga, yang namanya ibadah, yang namanya doa itu ada dua. Ada dua kata para ulama. Yang pertama, du'aul mas'alah. Kemudian yang kedua adalah du'aul ibadah. Du'aul mas'alah maksudnya minta secara langsung kepada Allah. Ya Allah, berikan saya rizki, berikan saya kesehatan, berikan saya keturunan yang soleh, soleha misalkan. Ya, itu minta secara langsung. Ada yang namanya du'aul ibadah. Yaitu beribadah. Sholat, berzikir, membaca Al-Quran. Sekalipun tidak secara eksplisit minta kepada Allah, namun dengan perbuatannya tersebut, perbuatan sholatnya, perbuatan puasanya, pada hakikatnya dia sedang berharap dan meminta kepada Allah melalui amal soleh yang dia lakukan. Sehingga jika ibadah kita itu kosong dari harapan kepada Allah, kosong dari doa, ketahuilah bahwasanya itu ibarat ibadah yang tidak ada ruhnya. Ya, ada satu hadis yang lain yang semisal dengan hadis ini, ketika Rasulullah SAW bersabda tentang ibadah haji. Ya. Al-hajju arafah. Inti haji itu adalah terletak pada wukuf di Arafah. Ya. Ibadah wukuf di Arafah. Artinya orang kalau nggak wukuf di Arafah, dia tidak dikatakan haji. Ya. Dia tidak dikatakan melakukan ibadah haji. Maka seperti itu pula, jika ibadah kosong dari doa, kosong dari harapan kepada Allah Subhanahu wa taala minimal di dalam hati, maka ibarat ibadah yang tidak ada ruhnya. Kalaupun ada nilainya ibadah tersebut, nilainya sangat kecil sekali. Kalau kita tidak mengatakan nilainya tidak ada sama sekali. Nah, ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, urgensi yang pertama terkait doa. Dia adalah inti dari ibadah. Kemudian urgensi yang kedua, kita ternyata menemukan di dalam Al-Quran itu banyak sekali doa-doa. Ya, saya coba meneliti tadi, mencari berapa sih jumlah ayat yang di situ ada kandungan doanya, permintaan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, tanpa ada pengulangan. Ya, sekitar 58 ayat. Bayangkan itu jumlah yang banyak sekali. Nah, adanya pengulangan-pengulangan yang ada di dalam Al-Quran berupa doa, itu menunjukkan bahwasanya itu sesuatu yang penting dan urgen. Para ulama tafsir misalkan menjelaskan kenapa misalkan kisah Nabi Musa diulang-ulang di dalam Al-Quran. Ya, karena urgennya kisah tersebut menjadi pelajaran buat kita, pelajaran kehidupan. Maka demikian pula dengan banyaknya ayat-ayat doa di dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya yang namanya doa ini sesuatu yang urgen dan penting sekali. Ya. Kemudian urgensi berikutnya yang ketiga, manusia-manusia yang mulia, para rasul, para nabi, bahkan para malaikat. Kita menemukan bahwasanya berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, ternyata mereka adalah orang-orang yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Paling banyak berharap, paling banyak bermunajat dan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di dalam Al-Quran misalkan disebutkan tentang doanya para nabi misalkan. Ya, Rabbi habli minas salihin. Bahkan untuk mendapatkan anak yang soleh, mereka minta kepada Allah, dan itu diabadikan di dalam Al-Quran. Doanya Adam alaihissalam dan Hawa istrinya misalkan. Ya, ketika mereka hendak bertaubat kepada Allah setelah mereka dikeluarkan dari surga. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya, itu doanya Nabi Adam. Belum lagi doa nabi-nabi yang lain banyak sekali. Nah, orang-orang yang mulia seperti itu, bahkan kita kan sudah mengetahui bahwasanya para nabi dan rasul itu maksum, dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun mereka melakukan kesalahan, maka Allah langsung menegur. Terpelihara dari kesalahan mereka itu. Nah, sekalipun demikian, ternyata kita dapati mereka adalah orang-orang yang kuat dalam berdoa dan banyak berdoa.
Kalau mereka saja sangat kuat berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, saking pentingnya yang namanya ibadah doa, maka bagaimana dengan kita? Kita ini bukan nabi, orang soleh mungkin jauh kita ya. Orang berilmu, orang alim juga kita nggak berani mengatakan diri kita ini seorang yang alim bisa. Maka justru kita semestinya harus lebih banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sebagai manusia yang paling dicintai oleh Allah, ya. Kemudian dosanya atau kesalahannya sudah dijamin oleh Allah. Yang terdahulu diampunkan, kemudian yang akan datang juga dimaafkan. Toh beliau adalah manusia yang paling banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kita nggak malu gitu ya? Kita bukan nabi, kita bukan siapa-siapa, lantas kita nggak pernah minta dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian urgensi berikutnya, urgensi yang keempat, yakinlah bahwasanya doa itu adalah senjata seorang mukmin yang paling kuat. Senjata seorang mukmin yang terbesar, yang paling bisa diandalkan itu adalah doa. Ketika semua harapan itu sudah sirna, kita masih punya doa. Bahkan itulah yang disebut-sebut oleh para ulama sebab terbesar untuk mendapatkan goal yang hendak kita capai. Tujuan kita itu bisa kita capai dengan doa, karena doa itu adalah sebab yang terbesar. Kebanyakan di antara kita, mohon maaf ya, kita sering lalai. Kita sering lalai. Ketika kita mendapatkan masalah, atau ketika kita hendak mencapai satu goal, atau capaian tertentu misalkan, target tertentu, kita secara tidak sadar, kita banyak sekali mengandalkan kemampuan berpikir kita, akal kita, logika kita, kehebatan kita dalam memanage sesuatu, kehebatan kita dalam menghadapi permasalahan misalkan, atau menyelesaikan permasalahan, problem solvingnya misalkan. Kita banyak bersandar kepada kepintaran kita misalkan, atau pengalaman kita. Padahal itu semua, walaupun itu adalah sebab untuk mencapai tujuan kita, namun kita sering lupa bahwasanya sebab terbesar untuk mencapai hasil itu adalah doa. Doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang-orang yang hebat ya, tidak sukses dalam pencapaiannya karena dia melupakan Allah dalam doa. Dan betapa banyak orang-orang yang lemah, bahkan Allah sampaikan dia kepada derajat yang tinggi. Allah berikan dia bahkan sesuatu yang melampaui ekspektasi dia dan mimpi dia. Karena dengan dia punya modal, yaitu doa. Itu adalah sebesar-besar sebab yang dengannya kita bisa mencapai tujuan. Rasulullah SAW pernah bersabda, innama tunsaruna lidu'afaikum. Kalian itu ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian. Bi ikhlasihim wa du'aihim. Karena keikhlasan mereka dan doa-doa mereka. Ya, kita jangan pernah meremehkan. Boleh jadi saat ini kita diberikan nikmat kesehatan oleh Allah, kita nggak sakit, kemudian kita nggak kekurangan dari sisi rizki. Boleh jadi itu karena doa orang orang lemah, atau orang yang miskin, fakir miskin, atau anak yatim yang pernah kita bantu. Rasulullah yang mengatakan demikian. Innama tunsaruna lidu'afaikum bi ikhlasihim wa du'aihim. Kalian itu hanyalah ditolong oleh Allah karena orang-orang lemah yang ada di antara kalian yang pernah kalian tolong, kemudian mereka berdoa. Dan mereka kalau berdoa pasti ikhlas. Ya. Kemudian urgensi berikutnya, ibadah doa ini ternyata adalah ibadah yang menghimpun hampir semua amalan hati yang agung. Ya. Satu amalan hati saja itu nilainya luar biasa di sisi Allah. Misalkan amalan keikhlasan. Kita tahu saking agungnya amalan hati yang namanya keikhlasan, dia itu adalah syarat utama diterimanya suatu amal. Orang kalau nggak ikhlas nggak diterima amalnya. Bahkan ikhlas tidaknya seseorang itu bisa menentukan surga nerakanya dia. Nah, ternyata ibadah doa ini mengumpulkan tidak hanya satu atau dua ibadah hati, tapi banyak sekali ibadah hati yang dikumpulkan dalam ibadah doa ini. Orang kalau sudah mengangkat tangan kepada Allah, berarti dia berhusnudzon kepada Allah, berprasangka baik kepada Allah. Ya kan? Kalau dia nggak berprasangka baik kepada Allah, dia nggak akan berdoa. Ini satu. Husnudzon ini ibadah hati. Kemudian yang kedua, pasti orang yang berdoa itu orang yang yakin kepada Allah. Yakin bahwasanya Allah itu maha kaya.
Ya, yakin bahwasanya Allah itu maha kuasa untuk menyelesaikan semua masalah kita yang kita pandang mustahil sekalipun. Ya, orang yang berdoa dia yakin Allah bisa menyelesaikannya. Orang yang berdoa berarti dia meyakini sifat-sifat Allah yang agung dan mulia, bahwasanya Allah maha mendengar doa dia. Ya kan? Kalau dia nggak yakin Allah mendengar, ngapain dia berdoa? Dia meyakini Allah mengetahui permasalahan dia, Allah mengetahui apa yang menjadi maslahat bagi dia, sehingga dia berdoa, minta solusi dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu tentang kemaslahatan dia. Orang yang berdoa sudah pasti dia bertawakal kepada Allah, hatinya bersandar kepada Allah. Orang yang berdoa sudah pasti hatinya itu roja, berharap kepada Allah. Ini semua yang saya sebutkan tadi, ini semua adalah amalan-amalan hati yang sangat agung, dan itu berkumpul dalam ibadah doa. Belum lagi ibadah yang kita sebut sebagai al-iftiqar, menunjukkan kefakiran kebutuhan kita kepada Allah. Ya, orang kalau berdoa meminta kepada Allah, itu dia sedang menunjukkan kebutuhan dia kepada Allah, dan Allah sangat senang sekali hambanya itu yang memelas-melas, memohon, meminta kepadanya. Itu menunjukkan bahwasanya hamba itu betul-betul butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, wahai segenap manusia, kalian itu semua fakir, sangat butuh kepada Allah dari semua sisi, secara mutlak. Namun sebaliknya Allah itu maha kaya, tidak butuh pada siapapun juga. Nah, orang yang tidak pernah minta sama sekali kepada Allah Subhanahu wa taala melalui doanya, itu dianggap sebagai orang-orang yang sombong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah sebutkan ini dalam surat Ghafir ayat yang ke-60. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, kata Allah, mintalah kepadaku, aku akan ijabah, aku akan kabulkan. Ya, selama engkau tulus beribadah kepadaku, selama engkau mewujudkan syarat-syarat terkabulnya doa. Orang yang menyombongkan diri dari ibadah kepadaku, dari meminta kepadaku, akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Firman Allah Subhanahu wa taala berkata demikian. Saking ibadah doa ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi. Baik. Kita masuk ke materi berikutnya ya. Mohon maaf saya agak ngebut dikit nih karena materinya agak banyak sementara waktu kita terbatas. Kita langsung pindah ke tawassul. Apa itu tawassul? Tentu yang kita maksudkan di sini adalah tawassul dalam doa kita. Intinya tawassul itu adalah taqdimus syai' yuhibbuhullah, mengedepankan sesuatu yang dicintai oleh Allah fid doa, dalam doa kita. Itu kita kedepankan. Dan sesuatu yang kita kedepankan ini adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Entah itu berupa pujian kepadanya, ya, pengagungan kepadanya. Makanya disunnahkan terlebih dahulu sebelum kita berdoa itu kita mengucapkan tahmid, ya, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifatnya yang mulia. Itu kita kedepankan sebelum kita masuk ke inti permintaan dan doa kita. Kita lakukan itu agar doa kita dikabulkan, atau harapan terkabulnya doa kita itu menjadi semakin besar. Ini inti makna dari tawassul dalam doa. Ya, tawassul ini satu akar kata dengan wasilah. Wasilah itu artinya media atau perantara yang mengantarkan kita kepada maksud dan tujuan kita. Ya, ini terkait pengertian ya. Kemudian tawassul ini adalah ibadah. Tawassul dalam doa ini adalah ibadah tersendiri, sehingga dia memiliki pahala tersendiri juga. Ya. Beda ya, kalau kita berdoa langsung masuk ke inti doa, ya mungkin kita dapat pahala doa. Tapi orang yang bertawassul dengan doa, dia dapat pahala tawassul, dia juga dapat pahala doanya. Belum lagi orang yang berdoa dengan tawassul, ini besar kemungkinannya akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau diberikan yang lebih baik daripada apa yang dia minta. Nah, sehingga karena tawassul itu adalah ibadah, dan setiap ibadah harus dibangun di atas dalil dari Al-Quran maupun As-Sunnah, maka kita butuh dalil, pegangan, untuk mengatakan bahwasanya tawassul ini adalah ibadah, sehingga dia disyariatkan untuk diamalkan. Nah, dalilnya itu ada di dalam surat Al-Maidah, ayat yang ke-35.
Ya, surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Saya nggak sebutkan, oh ada ya, saya sebutin di slide-nya. Disebutkan juga di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Nanti mungkin bisa dicek ya. Nah, di ayat yang ke-35 surat Al-Maidah ini dengan tegas Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wabtaghu ilaihil wasilata. Kemudian carilah wasilah, ya, menuju Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Wasilah di sini adalah jalan, ya. Jalan yang dengannya kita bertawassul untuk semakin dekat kepada Allah. Khusus dalam konteks doa, wasilah ini kita gunakan agar doa kita itu dikabulkan, atau cepat terkabulnya, atau harapan terkabulnya besar. Ya. Jadi dalilnya jelas dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-35. Nanti bisa dicek juga dalam surat Al-Isra ayat yang ke-57. Bahkan kalau kita kembali kepada ayat ini, Al-Maidah 35, konteksnya di sini, dia dalam bentuk perintah. Ya. Wabtaghu ilaihil wasilah, carilah wasilah menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ilmu usul, setiap perintah itu hukum asalnya bahkan wajib. Ya, bahkan wajib. Sekali lagi ini untuk menunjukkan urgensi tawassul. Kemudian berikutnya kita perlu mengetahui ini prinsip. Tawassul itu, ya, apapun jenisnya dan bentuknya, bagaimanapun metode dan caranya, dia bersifat tauqifi. Tauqifi itu maksudnya apa? Maksudnya dia harus berdasarkan pada dalil. Harus ada dalilnya dari Al-Quran. Oh, ternyata para rasul dan para nabi pernah mencontohkan dalam doa mereka bertawassulnya seperti ini. Ya. Kalau tidak ada dalilnya, maka kita tidak boleh bertawassul dengan cara seperti itu, dengan sifat seperti itu. Ya. Sehingga berdasarkan prinsip ini, para ulama membagi tawassul itu menjadi dua. Ya, ada dua klasifikasi. Yang pertama, tawassul yang masyru', tawassul yang disyariatkan, yang dianjurkan, yang disunnahkan. Kemudian yang kedua adalah tawassul ghair masyru', tawassul yang tidak disyariatkan sama sekali. Bahkan kalau dilakukan, seorang bisa jatuh ke dalam dosa, ya, keharaman. Melakukan ibadah yang tidak dicontohkan, tidak ada tuntunannya sama sekali. Bahkan lebih parah lagi, ada jenis-jenis tawassul itu yang bisa menjatuhkan seseorang itu ke lembah dosa kesyirikan. Na'udzubillah. Na'udzubillah. Ya. Ini. Jadi tawassul itu dia bersifat tauqifi. Harus ada dasarnya, dalilnya dari Al-Quran ataupun dari sunnah Rasulullah SAW. Hadis-hadis Rasul yang sahih. Klasifikasinya, nah ini sekarang kita akan coba berbicara lebih detail lagi tentang tawassul yang masyru'. Tawassul yang masyru' atau tawassul yang disyariatkan, diperintahkan atau dianjurkan. Bismillah. Tawassul yang masyru' ini, saya mencatat ya, berdasarkan penjelasan para ulama, diantaranya penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dan penjelasan dari Syekh Dr. Abdurrahman bin Muhammad Musa Al-Nasr, setidaknya tawassul yang dianjurkan atau disunnahkan itu ada beberapa bentuk. Ya, di sini saya mencatat ada 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ada 5. Yang pertama adalah bertawassul menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau menggunakan sifat-sifatnya, atau menggunakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua adalah bertawassul dengan keimanan. Ya, nanti kita akan jelaskan lebih detail insyaallah. Kemudian yang ketiga bertawassul dengan amal soleh yang pernah kita lakukan. Ini juga akan kita contohkan insyaallah. Kemudian yang keempat bertawassul dengan doa orang yang soleh yang masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal nggak boleh. Nggak boleh ya. Doa orang soleh yang masih hidup. Doa dari guru kita, ustadz kita misalkan, atau kiai kita misalkan. Yang penting dia masih hidup. Kemudian yang kelima adalah berdoa dengan mengungkapkan keadaan diri kita. Betapa kita butuh, betapa kita dalam keadaan yang sangat membutuhkan, fakir, dan seterusnya. Ini insya Allah nanti akan kita contohkan. Di antara contohnya adalah doa yang disampaikan oleh Nabi Musa alaihissalam. Insya Allah nanti
kita akan bawakan. Baik, kita bahas lebih detail ya satu persatu supaya kita nanti bisa mempraktekannya juga. Yang pertama adalah bertawassul dalam doa menggunakan nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ini bahkan diperintahkan oleh Allah. Nanti bisa buka surat yang ke-7 yaitu surat Al-A'raf ayat yang ke-180. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha." Allah Subhanahu wa taala memiliki nama-nama yang husna, maka berdoalah menggunakan nama-nama Allah tersebut. Ini bahkan konteksnya perintah. Kita gunakan nama-nama Allah itu dalam doa kita. Contoh ya, contoh doa yang pernah diungkapkan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini disebutkan dalam surat Al-Baqarah 127. Wa idh yarfa'u Ibrahim al-qawa'ida. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa idh Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Putus ya. Suara saya kedengaran? Suaranya masih ada, Ustaz. Videonya yang nggak kelihatan. Oke, saya lanjut ya. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Allah memiliki nama-nama yang husna, gunakanlah dalam berdoa. Nah, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail mencontohkan ketika beliau berdua membangun fondasi Ka'bah. Nah, setelah membangun Ka'bah tersebut, atau bisa mereka keduanya membangun Ka'bah. Disitulah Ibrahim dan Ismail berdoa. Rabbana taqabbal minna, innaka antas sami'ul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami ini. Amalan membangun rumahmu ini, rumah Allah, yaitu Ka'bah. Sesungguhnya engkau maha mendengar dan maha mengetahui. Di sini Ibrahim dan Ismail menggunakan dua nama Allah, bertawassul. As-Sami' Al-Alim. Kenapa dua nama ini yang digunakan? Para ulama menyebutkan, karena ketika itu Ibrahim dan Ismail membangun Ka'bah atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang mungkin dengan logika kita saat ini kita akan mengatakan, ngapain bangun masjid di situ? Itu kan lembah kering, nggak ada kehidupan, nggak ada siapa-siapa, ya. Siapa yang akan memakmurkan masjid tersebut? Namun ini perintah Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Tidak butuh manusia mengetahui amalan kami ini. Karena kami meyakini, kata Ibrahim, Allah itu maha mendengar dan maha mengetahui amalan kami. Itulah makanya beliau menggunakan nama Allah As-Sami' Al-Alim. Dan benar saja Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa beliau ini. Sehingga Allah menjadikan Baitullah, Ka'bah itu rumah Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak dikunjungi setiap detik. Saya tidak mengatakan setiap hari, setiap detik. Rumah Allah yang paling banyak dikunjungi. Rumah Allah yang paling berkah. Ya. Subhanallah. Subhanallah. Ya. Kemudian tawassul kepada Allah menggunakan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dianjurkan dan pernah dicontohkan oleh para nabi dan rasul. Kita ambil salah satu contohnya, doanya Nabi Sulaiman alaihi salam. Ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml. Surat An-Naml, surat yang ke-28 ayat surat yang ke-27 ayat yang ke-19. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan di akhir ayat di akhir ayat Sulaiman berdoa, wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Ya Allah, golongkanlah aku, masukkanlah aku dengan rahmatmu. Rahmat Allah ini adalah sifat Allah. Allah itu memiliki sifat rahmah. Ya Allah, masukkanlah aku dengan rahmatmu ke dalam golongan hamba-hambamu yang soleh. Perhatikan, Sulaiman meminta kesolehan, padahal beliau seorang nabi, beliau meminta kesolehan, beliau bertawassul menggunakan sifat Allah, yaitu sifat rahmah. Ya, itulah sebabnya kenapa sebelum kita berdoa dalam surat Al-Fatihah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, sebelumnya itu di ayat pertama dan kedua itu diawali dengan tawassul menggunakan nama-nama dan sifat Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Menggunakan sifat Allah yang dia adalah pencipta, pemilik dan pemelihara alam semesta. Ar-Rahman Ar-Rahim, menggunakan nama Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim sekaligus di situ mengandung makna sifat Allah yang maha penyayang, pengasih, yang maha rahmah, yang rahmahnya itu sangat luas tanpa batas. Baru masuk ke inti doanya, ihdinas siratal mustaqim.
Ya. Surat Al-Fatihah itu mengajarkan kepada kita adab berdoa. Diawali dulu dengan tawassul, menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bertawassul menggunakan perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga dicontohkan di dalam Al-Qur'an. Contohnya dalam surat Ali Imran ayat yang ke-194 ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang doa hamba-hambanya yang mulia, Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Rabb kami, berikanlah kepada kami apa yang telah engkau janjikan kepada rasul-rasulmu. Jangan engkau hinakan kami nanti di hari kiamat. Sesungguhnya engkau tidak pernah ingkar janji. Engkau tidak ingkar janji Allah. Ini bertawassul menggunakan perbuatan Allah yang tidak pernah ingkar janji. Jadi Allah itu selalu menepati janji. Nah, kita masuk ke yang kedua. Bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala dalam doa menggunakan keimanan kita. Ini dicontohkan di dalam Al-Qur'an juga. Ya, saya sengaja mengambil contohnya, beberapa contohnya di dalam Al-Qur'an. Adapun dalam hadis-hadis Rasulullah ini juga banyak contohnya ya. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-16, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina yaqulun Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar." Yaitu doa hamba-hamba Allah yang istimewa di situ. Allah abadikan, mereka berdoa apa? Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman. Perhatikan, mereka bertawassul menggunakan keimanan mereka. Kami sudah beriman ya Allah, maka ampuni kami. Maka ya Allah, maafkan dosa-dosa kami dan pelihara kami dari azab api neraka. Berdoa menggunakan keimanan. Dalam bertawassul menggunakan keimanan dalam doanya. Kemudian yang ketiga, bertawassul menggunakan amal soleh yang pernah dilakukan. Ini ada hadis Rasulullah SAW, kisah yang sangat menakjubkan sekali, diriwayatkan oleh Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma. Disebutkan hadis ini atau kisah ini dalam Sahih Al-Bukhari. Kisah tentang 3 orang yang mereka memiliki nasib yang sama. Jadi mereka dalam perjalanan, kemudian tiba-tiba mereka ketimpa hujan, lebat banget gitu. Dan gelap, dan suasananya sangat mengerikan. Sehingga memaksa mereka untuk berteduh. Akhirnya mereka ini ketemu, ya, berteduh di sebuah gua. Qadarullah, karena hujan lebat, batu dari bukit gua tersebut runtuh. Akhirnya menutupi pintu gua. Mereka nggak bisa keluar. Mereka bisa mati kalau seandainya tidak bisa keluar. Maka salah satu di antara mereka kemudian mengatakan, kita harus berdoa. Salah satu di antara kalian, kita masing-masing harus berdoa. Bertawassul kepada Allah menggunakan amal-amal yang pernah dilakukan. Maka orang pertama dia bertawassul dengan amalan dia yang berbakti kepada orang tuanya. Dia sangat bakti kepada orang tuanya. Dia memiliki kebiasaan ya, setiap malam dia pulang kerja, dia memerah susu dari hewan ternaknya. Orang pertama yang dia berikan susu tersebut adalah harus kedua orang tuanya. Nggak boleh nggak. Ya, orang tuanya dulu, sebelum istri dan anak-anaknya, bahkan saking baktinya kepada kedua orang tuanya. Suatu ketika dia balik agak telat. Kedua orang tuanya sudah tidur. Dia nggak tega untuk bangunin kedua orang tuanya. Dia perah susu, kemudian dia pegang sampai pagi, sampai subuh. Ketika kedua orang tuanya bangun, dia berikan minum itu. Padahal tadi malam itu sampai anaknya nangis kelaparan, ya, kehausan atau apalah begitu ya. Keluarganya juga demikian, tapi tetap dia tidak mau merubah kebiasaannya yang memberikan terlebih dahulu orang tuanya. Dia sampai tunggu itu sampai waktu subuh. Nah, dia sebutkan ini dalam doanya. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, in kuntu fa'altuhu ibtigha'a wajhik fafarrij anna ma nahnu fihi. Ya Allah, kalau seandainya aku melakukan hal tersebut tulus karena engkau mengharapkan wajahmu, ya Allah, selamatkan kami. Maka tiba-tiba batu itu bergeser sedikit, tapi mereka belum bisa keluar. Masih baru secelah gitu, belum bisa keluar.
Orang kedua juga melakukan hal yang sama. Dia bertawasul kepada Allah dalam doanya dengan menyebutkan amal yang pernah dia lakukan, yaitu amal dia menjaga kehormatan dia. Ya, dia kisahkan dirinya, dia punya sepupunya sangat cantik dan dia sangat cinta kepada sepupunya ini yang perempuan. Ya, sepupunya ini perempuan. Suatu ketika dia mendatangi sepupunya ini, kemudian mengajak dia untuk naudzubillah berzina. Ya, mengajak dia untuk berzina. Tapi dia menolak, begitu ya, menolak. Nah, suatu ketika sepupunya yang perempuan ini dalam kondisi paceklik, sangat butuh begitu, sangat butuh bantuan, dia datang. Dia datang kepada laki-laki ini. Kemudian laki-laki ini menawarkan, saya kasih kamu 120 dinar. 120 dinar itu, 1 dinar 4,25 gram emas. Jadi kira-kira 500, kalau 120 kali 4,25, 510. Kalau 1 dinar emas itu nilainya 1 juta, ya kurang lebih nilainya itu setengah miliar, 510 juta lah. Setengah miliar. Saya kasih kamu setengah miliar, 510 juta. Tapi dengan syarat kamu, saya bebas berbuat apa saja pada dirimu. Akhirnya si wanita itu terpaksa menerima. Tapi ketika mau mohon maaf, ketika mau digauli, tiba-tiba wanita ini mengingatkan dia kepada tentang Allah Subhanahu wa taala. Ittaqillah, bertakwalah engkau kepada Allah. Nah, laki-laki ini ketika mendengar nama Allah Subhanahu wa taala, dia kaget. Dia ketakutan. Kemudian dia tinggalkan ini perempuan bersama dengan 120 dinarnya. Dia tinggalkan begitu saja. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya saya melakukan itu karena mengharapkan wajahmu, maka fafarrij anna amma nahnu fihi. Ya, selamatkan kami ya Allah. Maka bergeser lagi itu batu. Tapi mereka masih belum bisa keluar. Orang yang ketiga berdoa. Dia bertawasul, dia bercerita bahwasanya dulu saya punya pekerja, saya punya karyawan, selalu saya gaji. Saya gaji, kemudian ada satu orang karyawan, tiba-tiba dia pergi, dia sudah menyelesaikan tugasnya, dia nggak ngambil gajinya. Maka gajinya itu saya jadikan modal, saya kembangin. Jadilah dia jadi hewan ternak yang banyak sekali, satu lembah, unta, ya, kambing, dan seterusnya. Semuanya itu ya dari gaji si karyawan ini. Tiba-tiba suatu hari karyawan tersebut datang, kemudian menagih gajinya. Kemudian laki-laki itu mengatakan, bosnya ini mengatakan, itu semua tuh, ya unta, sapi, kambing, semuanya itu milikmu semua itu. Bercanda. Enggak, ini milikmu semua itu. Itu dibawa semua, nggak disisain, walaupun satu nggak disisain. Tapi dia orang ini rela. Ya udah biarin lah, itu haknya dia. Ya, dia rela. Kemudian dia mengatakan, ya Allah, kalau seandainya in kuntu fa'altuhu ibtigha'a wajhik, kalau seandainya aku melakukan itu karena mengharapkan wajahmu ya Allah, fafarrij anna. Selamatkan kami ya Allah. Akhirnya batu itu bergeser dan mereka bisa keluar dengan selamat. Ini hadis ini Rasulullah yang langsung menceritakannya kepada para sahabat untuk mengajarkan kepada para sahabat dan kita semua bahwasanya tawassul menggunakan amal soleh di dalam doa itu salah satu sebab terkabulnya doa. Kita bisa mempraktekkan hal ini. Misalkan, ya, kita pernah berinfak, kita pernah membantu anak yatim, misalkan. Kita bisa gunakan itu untuk berdoa. Ya Allah, semoga yang saya lakukan itu ikhlas. Jika itu ikhlas, ya Allah, berikan kesembuhan, berikan keberkahan, berikan rezeki, dan seterusnya. Insya Allah, pasti dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keberapa jadi ini? Yang keempat ya. Yang keempat, tawassul dengan doa orang yang soleh. Dengan syarat dia harus masih hidup. Kalau sudah meninggal nggak boleh. Ya, karena dulu para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in diriwayatkan ya bahwasanya ketika di zamannya Umar itu pernah terjadi paceklik, kekeringan, nggak turun hujan lama sekali, setahun nggak turun hujan. Maka Umar bin Abdul Khattab tidak mendatangi kuburannya Nabi, tapi yang beliau lakukan adalah beliau mengundang atau mendatangkan pamannya Nabi yang ketika itu masih hidup, yaitu Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Kemudian Umar mengatakan, Allahumma inna kunna natawassalu binabiyyika. Ya Allah, dulu ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kami bertawassul dengan doa nabimu. Sekarang nabimu telah wafat, ya Allah.
Maka kami sekarang bertawassul dengan doanya Al-Abbas bin Abdul Muttalib, paman nabimu. Maka Al-Abbas berdoa, seketika itu diriwayatkan turun hujan, subhanallah. Ya. Ini ya, bertawassul dengan doa orang soleh yang masih hidup. Namun para ulama menganjurkan, ya, sebaiknya sebelum kita meminta doa orang yang soleh, kita dulu berdoa kepada Allah secara langsung. Kita dulu menunjukkan kebutuhan kita kepada Allah. Jangan sampai ya kita mengandalkan doa orang lain sementara kita nggak pernah berdoa kepada Allah. Seakan-akan kita merasa tidak butuh kepada Allah. Ya. Dan seakan-akan kita bersuudzon kepada Allah. Saya ini penuh dosa, Allah tidak suka atau membenci saya, tidak menyayangi saya. Itu suudzon kepada Allah. Ya. Ingat, innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas dalam dosa, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa. Kita butuh untuk menampakkan kefakiran kita dan kebutuhan kita kepada Allah. Jangan hanya sekedar mengandalkan doa orang lain. Namun, kalaupun kita meminta doa orang lain, ini hukumnya boleh. Ini hukumnya boleh. Dan ada dalilnya. Dulu disebutkan bahwasanya terjadi paceklik juga di zaman Rasulullah. Kemudian ketika Rasulullah khutbah Jumat, ada tiba-tiba orang Badui datang, ya Rasulullah, ini nggak pernah hujan, ini mati semua hewan ternak kita. Tolong dong, minta kepada Allah, berdoa untuk kami. Ya, maka Rasulullah berdoa, tiba-tiba langsung awan yang sangat tebal, mendung yang sangat tebal. Kemudian turun hujan seketika, dan hujannya itu berlangsung 6 hari. Para sahabat menyebutkan sampai kami nggak ngelihat matahari selama 6 hari. Orang tadi datang lagi, ya, atau orang lain dari Arab Badui juga datang lagi. Di Jumat berikutnya, Rasulullah, ini kita kebanjiran. Hujannya nggak berhenti-berhenti. Tolong doa kepada Allah supaya hujannya berhenti. Maka Rasulullah berdoa lagi. Beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini. Rasulullah tidak minta berhenti hujan, tapi Rasulullah minta pindahkan hujan ini kepada daerah yang lebih membutuhkan. Dan berhenti hujan di Madinah ketika itu. Tapi masih hujan di tempat yang lain. Intinya adalah boleh meminta doa orang yang soleh dan dengan syarat dia masih hidup. Kalau dia sudah meninggal, maka kita tidak menemukan adanya riwayat para sahabat Abu Bakar Siddiq, Umar, Utsman, Ali sepeninggal Rasulullah ketika mereka menghadapi masalah, mereka mendatangi kubur Nabi kemudian minta kepada Nabi, itu nggak ada sama sekali. Ya, nggak ada. Ini menunjukkan bahwasanya yang disyariatkan adalah meminta doanya orang yang soleh yang masih hidup. Kemudian yang terakhir ini tawassul dengan menyebutkan kondisi diri kita. Kondisi diri kita yang sangat butuh, yang sangat fakir, yang sedang sakit misalkan, itu perlu disebutkan. Ya. Dan ini dicontohkan di dalam Al-Quran. Tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang kita tahu ketika beliau lari dalam kondisi takut, dikejar-kejar oleh tentaranya Firaun. Beliau lari ke Madian, ya, setelah beliau memukul seorang rakyatnya Firaun sampai mati. Beliau kan lari tuh ke Madian, dikejar-kejar dalam kondisi takut, tidak membawa bekal, kelaparan, butuh naungan. Disitulah kemudian beliau bersandar di bawah sebuah pohon. Beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, sesungguhnya aku sangat butuh akan kebaikan-Mu. Lima anzalta ilayya min khairin faqir." Ya Allah, aku ini sangat fakir sekali. Sangat fakir atas kebaikan-Mu ya Allah. Aku butuh makan, aku butuh naungan ya Allah. Dan kita tahu ternyata setelah itu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa Musa alaihissalam, dipertemukan dengan dua gadis yang solehah, kemudian ternyata dia memiliki bapak yang soleh, bapaknya ini kemudian menikahkan Musa dengan salah satu anak gadisnya tersebut. Tinggallah Musa di situ mendapatkan naungan, mendapatkan rizki yang baik, mendapatkan makanan dan minuman, plus mendapatkan istri juga, subhanallah. Luar biasa. Demikianlah kalau Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa hambanya. Jadi itu doanya Musa alaihissalam yang Allah sebutkan dalam surat Al-Qasas ayat yang ke-24, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sungguhnya aku sangat fakir
atas kebaikan yang Engkau turunkan. Aku butuh, tolong turunkan kebaikan-Mu ya Allah. Ya. Nah, ini dia jenis-jenis tawassul dalam doa yang disyariatkan, yang disyariatkan. Kemudian jenis yang kedua adalah yang dilarang. Yang dilarang saya sebutkan secara ringkas, misalkan bertawassul dengan zat seseorang, zat makhluk seseorang ya. Biasanya ini makhluk yang diagungkan. Ya, misalkan dia berdoa, ya Allah, dengan kehormatan dan zatnya Syekh Fulan atau Nabi Fulan, kabulkan doaku. Ini nggak boleh. Tidak ada contohnya dari Nabi dan para sahabat. Kemudian misalkan bertawassul dengan mendatangi kuburan orang yang dianggap soleh misalkan, atau kuburan wali misalkan yang dianggap wali, kemudian dia langsung minta kepada si wali, wahai wali fulan misalkan, saya dalam kondisi susah, tolong saya. Ini nggak boleh. Bahkan itu termasuk kesyirikan. Na'udzubillah. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala melindungi kita dari jenis-jenis doa dan tawassul yang terlarang seperti ini. Ini dia ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Mohon maaf ya, saya agak ngebut karena materinya agak banyak, jadi saya berusaha untuk menyampaikannya secara ringkas dan semua tersampaikan. Dan alhamdulillah semua sudah tersampaikan. Adapun detailnya saya sudah menulis makalah. Insya Allah nanti kalau sudah jadi e-booknya saya akan share juga insya Allah. Mungkin hanya ini, saya kembalikan ke moderator. Barakallahu fikum. Baik, terima kasih Ustaz. Selanjutnya kita masuki terkait sesi tanya jawab. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah, yaitu yang pertama, apakah diperbolehkan bertawasul atau meminta didoakan gitu ya, dengan cara bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kemudian bagaimana hukumnya bertawasul dengan yang biasa yang disebut dengan wali Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Bagus pertanyaannya, barakallahu fikum. Jadi kita kembali lagi tadi kepada pembahasan kita, bahwasanya salah satu bentuk tawassul yang dibolehkan dan disyariatkan, atau yang dibolehkan ya, itu mendatangi orang yang soleh misalkan. Kemudian kita mengatakan, Pak Kiai atau Pak Ustadz, tolong dong saya didoakan. Doakan, misalkan saya belum punya anak, tolong doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Namun ya saya yakin kalau Pak Kiai dan Pak Ustadznya dia adalah orang yang berilmu dan tulus, dia pasti akan mengatakan begini, sebelum saya mendoakan, tolong Anda berdoa juga ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdoa juga di rumah. Ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu sangat senang melihat ilhah hambanya itu merengek-rengek, memelas-melas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Justru kalau hambanya itu nggak pernah mengangkat kedua tangan kepada Allah, dikhawatirkan ini bentuk kesombongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Seakan-akan hamba tersebut tidak butuh kepada Allah. Ya. Kemudian dikhawatirkan juga, ya, kalau ustadznya atau kiainya tersebut, ya, orang yang berilmu, dia insya Allah akan menasehatkan juga, ya, menasehatkan juga untuk bertawassul dengan amal soleh. Ya, misalkan dia akan mengatakan, coba kamu berinfak dulu, ya, coba kamu berikan santunan, berikan makan fakir miskin, misalkan, ya, hari Jumat coba lakukan sedekah misalkan, ya, ke panti asuhan atau ke mana misalkan. Baru setelah itu kemudian berdoa kepada Allah. Ini dalil-dalil menyebutkan sangat banyak sekali, ya, bahwasanya bertawassul, berdoa setelah kita melakukan amal soleh, ini adalah salah satu bentuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau berbicara hukum, meminta doa kepada orang soleh atau kepada seorang yang insya Allah dia adalah wali Allah, selama dia masih hidup, silahkan. Nggak boleh, silahkan, nggak apa-apa, boleh ya. Hukum, secara hukum boleh. Yang tidak bolehkan itu kita, misalkan orang yang sudah mati, dia sudah mati, ya, bahkan mungkin kuburannya entah di mana, kemudian dia berdoa, wahai Syekh Fulan misalkan, ya, ini berbahaya sekali, bisa mencederai tauhid kita. Bahkan di situ ada unsur seakan-akan dia meyakini orang yang sudah mati itu bisa mendengar apa yang dia ucapkan, ya.
Seakan-akan ini ada unsur cacat dalam tauhid rububiyah. Ya, seakan-akan dia meyakini si makhluk yang sudah mati ini ya, bisa mendengar yang gaib. Padahal hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui yang gaib, yang mendengar yang gaib. Berikutnya, eh, amalan yang seperti itu tidak pernah dicontohkan oleh para sahabat. Ya kan? Manusia yang paling bertakwa setelah Rasulullah itu para sahabat. Kita meyakini manusia yang paling alim, yang paling berilmu tentang Al-Quran dan Sunnah para sahabat. Kita tidak pernah menemukan misalkan, ya, Ali bin Abi Thalib. Kita tahu di masa kepemimpinan beliau itu terjadi banyak perang saudara, ya, perang Siffin, perang Nahrawan, dan itu kemelut di tengah kaum muslimin. Tapi tidak satu pun ditemukan riwayat Ali bin Abi Thalib ini misalkan bertawasul mendatangi kuburannya, misalkan Umar, mendatangi kuburannya Abu Bakar, atau mendatangi kuburan-kuburan sahabat senior yang lebih dulu meninggal. Tidak ada riwayat seperti itu. Ya, yang ada adalah beliau berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan para sahabat yang lain juga berdoa langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jawaban singkat dari saya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Kemudian pertanyaan selanjutnya, eh, bolehkah menitipkan doa kepada saudara kita yang sedang umroh atau haji? Karena beberapa itu lumayan sering di masyarakat. Ya, bagus ini pertanyaannya. Bagus, mengingatkan saya akan sesuatu yang belum saya sampaikan. Jadi, sebenarnya kalau kita minta doa kepada orang lain, kemudian kita nggak pernah berdoa kepada Allah secara langsung, kemudian yang kita minta itu untuk kepentingan pribadi kita, sebenarnya para ulama mengatakan ini sesuatu yang tercela, sesuatu yang tidak seharusnya dilakukan. Kecuali ya, jika dia mengetahui orang yang dimintai doanya itu sedang menuju suatu tempat yang di mana tempat tersebut adalah tempat terkabulnya doa. Contoh misalkan seorang tetangga kita lagi umroh, kan dia akan pergi ke Baitullah, pergi ke Masjidil Haram, pergi ke Masjid Nabawi. Itu ada tempat-tempat yang dia akan sa'i kan, otomatis dia akan di Safa dan Marwah. Itu tempat-tempat yang mustajab doa. Maka pada kondisi seperti ini dibolehkan kita meminta doa kepada tetangga kita tersebut yang akan umroh untuk kepentingan pribadi kita. Boleh. Kamu kan akan pergi umroh, akan berada di tempat-tempat yang mustajab. Tolong dong doain saya di depan Ka'bah misalkan, atau ya seperti itu. Ini boleh, ya, ini boleh. Yang terjadi di zaman Rasulullah ketika ada Arab Badui yang mendatangi Rasulullah kemudian minta doa Rasulullah, itu untuk kepentingan umum. Ya kan? Ketika tadi Arab Badui mengatakan ini kita nih ternak kita mau mati semua karena nggak pernah turun hujan. Ya. Itu dia minta Rasulullah berdoa untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan dia pribadi. Nah, para ulama mengatakan, sekali lagi saya ulangi, kalau meminta doa orang lain untuk kepentingan pribadi, ya, kemudian dia sendiri nggak pernah berdoa kepada Allah, ya, dikhawatirkan hatinya ini bergantung kepada orang yang dia jadikan tumpuan doa itu. Bukan dikhawatirkan hatinya tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagai para ulama mengatakan makruh, ya, kalau dia minta kepada orang lain untuk kepentingan pribadinya. Kecuali kalau diketahui orang yang kita dimintai doanya itu akan menuju suatu tempat di mana tempat itu tempat terkabulnya doa. Maka ini tidak makruh, ini dibolehkan. Wallahu taala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Ada satu lagi pertanyaan Ustaz. Kalau misalkan seorang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan untuk bertawasul, eh, mengapa tawasulnya kalau ke Nabi Muhammad SAW diperbolehkan? Mohon diulangi. Afwan. Ya, kalau misalkan orang yang sudah meninggal tidak diperbolehkan untuk bertawasul, mengapa tawasulnya kalau ke Nabi Muhammad SAW diperbolehkan? Tidak. Jadi itu saya ulangi lagi kisah di zamannya Umar bin Khattab.
ketika terjadi paceklik di zamannya Umar bin Khattab, itu Nabi kan sudah meninggal. Nabi justru, mohon maaf, Umar justru tidak mendatangi kuburannya Nabi untuk meminta kepada Nabi. Yang dilakukan oleh Umar adalah memanggil pamannya Nabi yang masih hidup, yaitu Al-Abbas. Ini justru dalil yang menunjukkan bahwasanya Umar tidak bertawassul sekalipun kepada Nabi, karena Nabi sudah wafat. Jadi kalau orang sudah wafat, itu tidak disyariatkan kita bertawassul dengan orang yang sudah wafat, ya. Karena justru Umar mencontohkan beliau bertawassulnya dengan sahabat yang masih hidup, Al-Abbas, pamannya Nabi, ya. Jadi ini sepertinya sedikit salah paham, ya. Justru tidak dibenarkan. Para ulama tidak membenarkan bertawassul sekalipun dengan Nabi, karena beliau telah wafat. Apa dalil mereka? Tidak ditemukan adanya riwayat para sahabat itu dalam segenap permasalahan yang menimpa mereka, tidak ada satupun riwayat yang menyebutkan bahwasanya para sahabat itu mendatangi kuburan Nabi kemudian atau bertawassul melalui Nabi yang sudah meninggal, ya. Tidak ditemukan. Jadi tidak boleh justru bertawassul dengan Nabi. Kalau bertawassul dengan Nabi yang sudah meninggal saja tidak boleh, apalagi bertawassul dengan orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz. Mungkin yang barusan pertanyaan yang terakhir. Kemudian kita berlanjut ke selanjutnya, yaitu kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Johan Saputra Halim, MHI, atas ilmu dan pencerahan yang telah diberikan kepada kami semua. Semoga ini dapat menambah rasa cinta dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita akhiri, marilah kita tutup majelis taklim ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya juga mengucapkan terima kasih, jazakumullah khairan, kepada rekan-rekan semua di sana yang hadir di majelis ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah mempertemukan kita di majelis online ini, semoga Allah mempertemukan kita juga di majelis offline, ya, terutama di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik, terima kasih banyak Ustaz. Ya. Izin live ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan.